SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang berbahagia ini, Allah pertemukan kita di salah satu rumah Allah, di salah satu taman surga. Bersama-sama kita thalabul ilm, yang menjadi salah satu kewajiban kita. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan perkara fardu atas setiap muslim. Demikian masuk di dalamnya adalah muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menggambarkan akan betapa besarnya keutamaan dari menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk sampai kepada ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, jalan menuju surga dimudahkan Allah untuk para penuntut ilmu. Mengapa demikian? Karena seorang yang menuntut ilmu, ia akan mengetahui ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang akan mengantarkan kita kepada amal yang soleh. Demikian juga ilmu akan menjaga kita semuanya di dunia dan di akhirat. Di alam kubur ilmu akan menjaga kita sehingga kita bisa meraih nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur.
perjalanan akhirat juga demikian. Ilmu akan menjaga kita semuanya di dalam perjalanan akhirat, sehingga kita semuanya akan sampai di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, barang siapa menempuh satu jalan untuk sampai kepada ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga dengan sebab amal saleh, demikian juga dengan sebab penjagaan Allah untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat, hingga kita masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pagi yang mulia ini kita ada pada daurah sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yaitu kitab Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat yang bermanfaat untuk meraih hidup bahagia. Ya, kiat-kiat yang bermanfaat untuk meraih hidup bahagia. Dan alhamdulillah ada bersama dengan antum semuanya Kutayib, kitab kecil terjemah dari Kutayib ini, Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati As-Sa'idah, di mana kitab ini ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Siapa beliau? Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau salah satu dari gurunya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin seorang ulama besar yang ada di Saudi Arabia, belum lama ya meninggalkan kita semuanya. Ya, kurang lebih di tahun 2001 atau 2002 beliau meninggal ya. Belum terlalu lama. Alhamdulillah kami masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan beliau, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Majelis beliau di Masjidil Haram di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Demikian Ramadan berikutnya dan kabar selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau rahimahullah, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ya, insyaallah teman-teman mendengar semua nama besar beliau ya, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Dan salah satu dari guru beliau adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yang paling banyak mempengaruhi dalam kehidupannya, paling banyak menyampaikan ilmu kepada beliau adalah ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, ini kitab Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Ia di mana sebagian menyebutkan ini ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika beliau sedang sakit. Ya, beliau sedang sakit dan kemudian masih tetap menyempatkan ya untuk memberikan faedah, untuk bisa menulis, meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, dan alhamdulillah sampai pada kita semuanya. Beliau meminta pena, meminta kertas, ya beliau menulis menjadi ini, kitab kecil ini ya, Masya Allah. Dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin juga demikian. Ya, tatkala beliau sudah sakit serius sampai dirujuk di luar negeri, sampai dirujuk ke Eropa, tidak lama beliau pun minta pulang kembali, keadaan sudah berat. Ya, para dokter sudah
menyarankan untuk tidak aktif lagi menyampaikan kajiannya. Tapi beliau tetap ingin menyampaikan, padahal sudah tidak bisa duduk di majelis seperti ini ya. Akhirnya beliau dari tempat pembaringannya disiapkan mikrofon dan kemudian sampai kepada para para penuntut ilmu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Tetap kajian berjalan walaupun dari ruangan beliau beristirahat ya. Subhanallah, bagaimana semangatnya para ulama kita di dalam menyampaikan kebaikan, dalam rangka untuk menyampaikan kebaikan, untuk mengajar. Maka ini menjadi motivasi buat kita semuanya. Hendaknya kita bersemangat di dalam menuntut ilmu. Dan itu contoh dari para salafus saleh, contoh dari para pendahulu kita, ya, di mana mereka begitu besarnya kehidupan ini untuk sampai kepada kebaikan, untuk berada di atas kebaikan. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada materi, kita masuk di beberapa poin mukaddimah dari kitab ini. Yang pertama, biografi singkat dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana risalah Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih hidup bahagia, ya, yang ditulis oleh beliau, sebuah tulisan yang ringkas yang menjelaskan tentang hakikat kebahagiaan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ya, di mana ketika seorang memahami kitab ini kemudian bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya, maka ia akan sampai kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Karena bagi seorang muslim tidak ada jalan untuk sampai kepada kebahagiaan kecuali dengan jalan ini, yaitu jalan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, kalian tidak akan tersesat untuk selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Ya, maka segala bentuk kebahagiaan itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin akan sempurnanya Islam. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan Islam menjadi agama kalian. Aku sempurnakan kenikmatan untuk kalian dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Inilah sempurnanya agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sempurnanya Islam. Ya, maka tercakup di dalam Islam segala sesuatu yang mengantarkan kita semuanya kepada kebahagiaan. Maka seorang muslim, seorang yang sangat berbahagia karena tidak ada di dalam sisi kehidupannya yang membuat susah. Yang seharusnya susah saja ia hadapi dengan sifat bersyukur kepada Allah. Ada sisi yang mungkin membuat susah, tapi sisi yang lain banyak yang membuat ia bersyukur kepada Allah sehingga tertutuplah susah tersebut. Yang sedikit membuatnya susah tadi ia hadapi dengan kesabaran. Maka dengan sabar tersebut akan membuahkan kebahagiaan. Ya, sehingga seorang mukmin selalu berbahagia. Dia seorang mukmin dalam keadaan bahagia. Di dalam Islam tidak ada kesempatan untuk sedih
ya untuk menangis kecuali dalam urusan akhirat. Ya sedih karena urusan akhirat, menangis karena urusan akhirat. Ini yang dianjurkan. Adapun urusan dunia, maka tidak ada yang membuat seorang mukmin itu bersedih. Dunia semuanya menjadikan kita bahagia. Bagaimana kalau seorang mukmin menghadapi dunia ini dengan kesabaran, dengan rasa syukur kepada Allah, maka semuanya bahagia. Adapun urusan akhirat, disinilah kesempatan seorang mukmin, mungkin ia bersedih, mungkin ia menangis. Kenapa bersedih? Mungkin karena dosa-dosa yang dikerjakan, ia menyesal dengan dosanya. Kenapa ia menangis? Ia takut kepada Allah. Ya, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, salah satunya rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang mengingat Allah sendirian kemudian mengucurkan air mata. Ya, ia kemudian mengucurkan air mata. Kenapa ia mengucurkan air mata? Karena ia takut kepada Allah. Rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang berzikir kepada Allah, mengingat surga Allah, mengingat neraka Allah, mengingat dosa-dosa di hadapan Allah, fafadat ainah, sehingga kedua matanya menangis. Ini menangisnya orang-orang yang beriman. Ia digambarkan bagaimana keadaan para sahabat. Para sahabat, kata para salaf, para sahabat itu sama seperti kita. Mereka juga tertawa, mereka juga bercanda. Iya, tetapi iman di dalam hati mereka seperti gunung. Iya, mereka sama seperti kita. Jumpa dengan teman, dengan sahabat, iya, bercanda, tertawa, wajar seperti itu. Tapi ketika sendirian, ketika menyendiri, sendiri, khalwat di hadapan Allah, bangun di sepertiga malam terakhir, menyendiri di hadapan Allah, disitulah ia benar-benar seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia berdiri di hadapan Allah yang nantinya akan menghadap kepada Allah pada hari kiamat. Ia rukuk dan sujud tunduk kepada Allah. Ia menyucurkan air mata. Di situ keadaannya tatkala sendirian. Ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Jadi Islam mengantarkan kita semuanya kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Dan sayang sekali ya kalau yang seperti ini, warisan yang seperti ini dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di kita tidak pelajari, kita tidak mengilmuinya, sangat disayangkan. Kenapa? Banyak sekali poin-poin yang sangat penting buat kita, yang itu semua akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Karena kalau kebahagiaan itu diukur dengan dunia, betapa sedikitnya orang yang bahagia. Karena kebanyakan manusia tidak punya harta, tidak punya dunia. Tapi kenyataannya ternyata tidak semua yang punya harta, punya dunia, kemudian bahagia. Tidak. Adapun di dalam Islam, maka semua berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Tidak pandang bulu siapapun seorang muslim, ia pasti mendapatkan kebahagiaan. Yang kaya, yang miskin, ya, yang sehat, yang sakit, yang tua, yang muda, semua berhak mendapatkan kebahagiaan sama persis. Bahkan bisa jadi orang-orang yang sakit itu lebih bahagia daripada orang yang sehat. Ya, kok bisa? Ya, seorang yang sakit ia menerima
dengan ketentuan Allah. Ia bersyukur selama ini sehat. Ia kemudian diuji satu kali dengan sakit, maka apalah artinya sakit yang seperti ini dengan sehat selama ini, sehingga hatinya besar, jiwanya besar. Ia tahu dengan sakit tersebut akan menghapuskan dosa-dosa, dan ia sangat butuh untuk dihapuskan dosa-dosanya. Dengan sakit tersebut, ia diangkat derajatnya di sisi Allah, dan ia sangat butuh untuk mendapatkan derajat di sisi Allah. Ya, maka dengan sakit tersebut sangat menikmati, ia bersyukur. Ya, ternyata banyak kebaikan dengan sakit tersebut, maka ia sangat bahagia padahal sedang sakit. Ya, tapi ternyata ia seorang yang sangat bahagia. Ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Muallif kita Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Ya, di mana seorang tatkala mempelajari hakikat kehidupan yang bahagia, demikian kalau sikapnya lebih atau lingkupnya lebih luas seperti keluarga, masyarakat yang memang memahami yang demikian, maka inilah jalan satu-satunya untuk sampai kepada kebahagiaan. Saudara-saudari rahimakumullah, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah Al-Sa'di. Ya, nama lengkap beliau Abdurrahman, ayahnya Nasir, kakeknya Abdullah. Al-Sa'di, keluarga dari Sa'di. Ya, Al-Sa'di, Syekh Al-Sa'di, kemudian diringkas menjadi As-Sa'di. Ya, diringkas menjadi As-Sa'di. Beliau lahir di Unaizah. Unaizah salah satu daerah di Qasim, Al-Qasim. Nah, ini Al-Qasim, ya, tempatnya juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau ada di Al-Qasim. Ya, ada di Unaizah, makanya dua ulama besar, ya. Dua ulama besar yang ada di sana, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada di Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Ya, ada di Saudi Arabia. Di mana beliau semenjak kecil, ya, ternyata sudah ditinggal wafat kedua orang tuanya. Bapak ibunya sudah wafat ketika beliau masih kecil. Dan kisah seperti ini banyak sekali, saudara-saudari. Para ulama kita itu yang dari kecil, ya, yang dari kecil ditinggal orang tuanya. Ya, Al-Imam Syafi'i, beliau masih kecil sudah ditinggal wafat ayahnya. Sehingga dari semenjak kecil yang antar ke masjid untuk sholat di masjid, berjamaah di masjid, siapa? Ibunya. Ibunya nunggu di masjid sampai selesai sholat bersama dengan orang-orang dewasa, baru kemudian pulang, dipegang lagi tangannya, pulang. Ya, umur 7 tahun Syafi'i sudah hafal Al-Quran. Siapa yang membimbing? Ibunya. Ya, bahkan Rasulullah SAW lahir sudah tidak memiliki ayah. Di umur 6 tahun ibunya sudah wafat. Aminah, ibunya Rasulullah SAW, meninggal, ya, ketika Rasulullah umur 6 tahun. Ya, maka banyak dari ulama kita itu yang Allah berikan kekuatan, ya, kekuatan hafalan, kekuatan ilmu, kekuatan kecerdasan, ya, luar biasa dibalik dari susahnya kehidupan. Ya, ditinggal wafat orang tuanya, bahkan ini Syekh Sa'di semenjak kecil sudah ditinggal wafat ayah ibunya. Ya, ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Termasuknya para ulama kita, banyak ulama kibar yang ulama besar yang ternyata Allah angkat matanya, ya. Allah angkat, Allah cabut matanya sehingga buta, tidak melihat, tapi menjadi ulama yang besar. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah,
Ya, beliau kafif, seorang yang tidak bisa melihat. Tapi justru dengan tidak melihat tersebut, Allah berikan ilmu yang melimpah. Ya, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti yang sekarang di Saudi Arabia juga sama. Beliau seorang yang kafif, seorang yang tidak bisa melihat, tapi juga sama ilmunya, ya, sangat melimpah. Ya, sehingga buat kita seharusnya kita yang semuanya nikmatnya lebih banyak. Badan kita sehat, kedua mata kita sehat, orang tua kita masih ada, ya. Harusnya kita lebih semangat, ya. Lebih semangat untuk menggapai ilmu, untuk sampai kepada ilmu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dari semenjak kecil ditinggal wafat kedua orang tuanya, Allah berikan bagian besar dari kecerdasan, kepandaian, kuatnya hafalan, semangatnya dalam menuntut ilmu, sehingga mulailah menuntut ilmu sampai pada umur 12 tahun sudah selesai menghafal Al-Quran. Di umur 12 tahun. Makanya nantinya beliau punya kitab tafsir. Ya. Beliau punya kitab tafsir, At-Tafsir As-Sa'di. Taisir Karimir Rahman, nama tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Tulisan siapa? Tulisan As-Sa'di rahimahullah. Wajar ya, dari semenjak 12 tahun sudah menghafal Al-Quran. Beliau mengambil ilmu dari para ulama yang ada di Unaizah, yang ada di Qasim. Demikian yang datang di tempat tersebut, ya, tempat yang sangat besar dari sisi banyaknya para ulama di sana. Itu Unaizah atau Al-Qasim dari Riyadh, tidak jauh dari ibu kotanya Saudi. Ibu kotanya itu Riyadh. Dari Riyadh tidak terlalu jauh, ya, artinya dekat, sehingga wajar kalau kemudian para ulama juga banyak yang ada di Qasim, ada di Unaizah, ya. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, kemudian di umur 23 tahun beliau sudah menggabungkan antara talabul ilmi dengan tadris. Umur 23 tahun antara menuntut ilmu dengan mengajar, mengambil faedah dan memberikan faedah, itu sudah beliau jalankan di umur 23 tahun, masih sangat muda. Itu sudah mulai duduk mengajarkan ilmu. Masya Allah. Iya, betapa kuatnya ilmu yang Allah berikan kepadanya. Dan demikianlah beliau banyak memberikan manfaat kepada manusia. Di antara contohnya adalah murid beliau yang sangat besar, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan di antara guru beliau, saudara-saudari rahimakumullah, kata Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, kata Ibnu Abdul Bar, seorang diketahui benar ilmunya, diketahui di atas sunnah, ya, dengan apa? Diketahui dari siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya, ya, kemudian dari kitab-kitabnya dan dari ceramah-ceramahnya, dari tulisan-tulisannya dan dari ceramah-ceramahnya. Maka penting untuk mengetahui seorang guru siapa ini beliau, lihat siapa guru-gurunya, ya, perhatikan siapa murid-muridnya, kemudian tulisan-tulisannya. Maka seorang diketahui di atas sunnah, seorang di atas sunnah, di atas kebenaran dengan mengetahui siapa guru-gurunya. Ya, karena murid tidak jauh dari gurunya. Ya, murid akan mengambil dari gurunya. Kalau gurunya benar, maka demikian tanda bahwa murid tersebut benar. Termasuknya ketika beliau mengajarkan ilmu, punya murid-murid, demikian juga murid-murid tersebut siapa? Ya. Di antara gurunya As-Sa'di, Syekh Ibrahim bin Hamad bin Jasir rahimahullah, Syekh Saleh bin Utsman, Qadhi di Unaizah,
seorang hakim yang ada di Unaizah, rahimahumullahu ta'ala. Di antara tulisan Syekh Sa'di dalam tafsir, ini tadi Taisir Al-Karim Ar-Rahman, yang biasa disebut dengan At-Tafsir As-Sa'di. Ya, nama lengkapnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, ya, tapi biasa disebut dengan Tafsir Sa'di. Ini kitab tafsir yang sangat bagus, ya, sangat bagus. Apalagi untuk kita semuanya, khususnya para pemula dalam menuntut ilmu, sangat mudah untuk kita fahami dan tidak terlalu luas, ya. Silahkan teman-teman bisa memiliki kitab ini, kitab tafsir As-Sa'di atau kitab tafsir Taisir Karimir Rahman. Nama lainnya Tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh beliau. Ini kitab tafsir yang sangat mudah untuk kita pelajari. Ya, sangat ringkas, memudahkan kita untuk memahami Al-Quran, memahami tafsir secara ringkas. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memiliki kitab tafsir ini, Tafsir Taisir Karimir Rahman karya As-Sa'di rahimahullah. Beliau juga punya Taisir Al-Latif Al-Mannan. Ini ringkasan dari tafsirul Quran. Ada juga tafsir, ya, ringkasan dari tafsir Al-Quran. Kemudian ada kaidah-kaidah dalam tafsir. Beliau juga menulis kaidah-kaidah menafsirkan yang disebut dengan Al-Qawaid Al-Hisan li tafsiril Quran. Al-Qawaid Al-Hisan li tafsiri Al-Quran. Ini beberapa kitab yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Adapun kitab selain tafsir yang bisa kita ambil faedahnya seperti kitab Al-Irsyad ila Ma'rifatil Ahkam, Ar-Riyad An-Nadhirah, Bahjatu Qulubil Abrar. Ini Bahjah Qulubil Abrar ini, ya, 100 hadis seperti dalam hadis Arba'in Nawawi. Ya, kalau Arba'in Nawawi itu 42 hadis, Syekh Sa'di menulis 100 hadis. 100 hadis pilihan yang mencakup semua, ya, disiplin ilmu di dalam Islam, itu masuk di dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Manhajus Salikin. Ini dalam masalah fikih, Syekh Sa'di menulis Manhaju As-Salikin. Hukmu Syurbi Ad-Dukhan. Ya, ini juga sama Fatawa Sa'diyah, kemudian Khutab Mimbariyah, khutbah, ya, yang dibukukan. Beliau juga punya kitab khutbah Jumat yang bisa dipakai, namanya Khutab Mimbariyah. Al-Haqqul Wadih Al-Mubin, Tawdihu Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Dan masih banyak lagi tulisan beliau. Ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dengan tulisannya, siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya, bagaimana tulisannya, kita bisa ketahui bahwa beliau seorang, ya, yang sangat kuat di atas sunnah. Wafatnya beliau rahimahullah, beliau sakit cukup kritis sehingga kemudian beliau wafat dengan sebab sakit tersebut. Saudara-saudari rahimakumullah, sakit sebelum meninggal ini sebenarnya rahmat Allah, ya, kasih sayang Allah. Ya, justru bagus kalau sakit dulu baru meninggal. Ada kesempatan untuk beristighfar, ada kesempatan untuk bertaubat, ada kesempatan untuk, ya, mungkin kaitannya dengan hutang piutang dengan manusia bisa diselesaikan, wasiat bisa dituliskan, banyak hal yang bisa dikerjakan selama sakit tersebut sebelum meninggal. Ya, adapun meninggal mendadak ini berat. Ya, meninggal mendadak ini berat. Berat dari sisi tadi, seorang tidak tahu meninggal, tidak ada apa-apa, ya, jalan
di kendaraan tahu-tahu kecelakaan meninggal. Tidak ada persiapan untuk meninggal. Ya, makanya para ulama kita Allah karuniakan sakit, bahkan Rasulullah SAW sakit sampai Abu Bakar diperintahkan untuk ngimami menggantikan Rasulullah SAW. Beliau sakit dulu, baru kemudian meninggal. Ini perhatikan. Satu hal yang mulia ketika Allah karuniakan untuk kita sakit terlebih dahulu baru kemudian meninggal. Alhamdulillah. Ada kesempatan besar kita untuk kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah, ya, bertaubat kepada Allah kemudian meninggal. Walhamdulillah. Karena di antara yang Rasulullah berlindung darinya adalah kematian yang mendadak. Ya, Rasulullah berlindung dari kematian yang mendadak. Kenapa? Tidak ada persiapan sama sekali kemudian meninggal. Ini berat, ya. Maka kalau kita dapati para ulama kita meninggal dimulai dengan sakit terlebih dahulu, ya tentu mudah-mudahan ini sakit yang tidak panjang, ya. Kalau sakit berkepanjangan tentu butuh kesabaran yang lebih daripada yang bersegera, ya, sakit kemudian meninggal. Ini yang ada pada para ulama kita. Syekh As-Sa'di rahimahullah meninggal di tanggal 23 Jumada Tsaniyah, Jumada atau Jumadi Tsaniyah di 1376 Hijriyah. Saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada mukaddimah. Mukaddimah yang ditulis oleh Syekh Sa'di setelah alhamdulillah salawat kepada Nabi SAW. Amma ba'du. Ya, kemudian beliau menjelaskan akan pentingnya kitab ini. Saudara-saudari rahimakumullah, kalau kita membaca kitab, yang paling penting untuk kita baca terlebih dahulu adalah mukaddimahnya, pembukaannya. Jadi kalau baca kitab, bukan langsung ke daftar isi, ya. Bukan langsung ke daftar isi, tapi yang justru yang paling penting untuk kita baca itu mukaddimahnya, pembukaannya. Kenapa? Di pembukaan penulis itu mengantarkan apa yang ada dalam kitab tersebut, apa yang mau dijelaskan, bagaimana penulis yang melewati penjelasannya atau kitab tersebut, semua dijelaskan di awal kitab tersebut, ada di mukaddimah. Maka itu yang paling penting. Ya, maka sebagai penuntut ilmu buat kita, ya jangan sampai terlewatkan kalau pegang kitab langsung baca mukaddimahnya. Karena itu yang mengantarkan kita semuanya untuk faham dengan benar. Mungkin langsung lihat di katalognya atau lihat di daftar isinya, ya, kemudian apa yang paling kita cari kemudian langsung kita buka di halamannya kita baca, iya boleh, tapi jangan lupa bahwa memahami sebuah kitab secara sempurna itu jauh lebih penting daripada comot-comot tadi, ya. Ini jamaah rahimakumullah. Syekh Sa'di rahimahullah dalam kitab Kiat-Kiat Meraih Hidup Bahagia, di dalam mukaddimahnya beliau menyebutkan fa inna rahatal qalbi wa sururuhu, sesungguhnya ketenangan hati, kebahagiaan hati dan hilangnya dari kesedihan dan kesempitan, al-matlab likulli ahad, inilah yang dicari setiap orang. Ya, beliau sebutkan bukan dicari setiap muslim, tapi dicari setiap orang. Wa bihi tahsulul hayah at-thayyibah, yang dengan sebab tersebut seorang meraih, ya, hidup yang bahagia, hidup yang baik. Ia menjadi sempurna kebahagiaannya dan sampai kepada kebahagiaan tersebut itu bisa diraih dengan sebab agama, yang kedua bisa dengan sebab duniawi, yang ketiga bisa dengan sebab perbuatan atau sikap. Ada sebab-sebab agama, ada sebab-sebab duniawi, ada sebab-sebab, ya, amal perbuatan ataupun sikap, ya. Dan sebab-sebab kebahagiaan tiga ini dari sebab-sebab agama, sebab-sebab dunia
dan sebab perbuatan ini tidak akan terkumpul kecuali hanya seorang mukmin. Siapa yang bisa mengumpulkan 3 sebab tadi? Hanya seorang mukmin. Adapun selain yang beriman mungkin bisa mendapatkan sebagian, satu sisi sebab duniawi misalnya, mungkin bisa. Iya, tapi ia terlewatkan justru sebab agama, ya sebab yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu sebab yang paling bermanfaat, yang paling kuat, yang paling kita butuhkan untuk sampai kepada kebahagiaan. Saudara-saudari rahimakumullah, dan Syekh Sa'di beliau mengatakan, dan adapun dalam kitab ini, ya dalam risalah ini, aku akan sebutkan apa yang hadir di benakku, ya dari sebab-sebab tersebut. Ya tadi sudah kita sampaikan, beliau dalam keadaan sakit di atas tempat tidur, ya dalam keadaan sakit di atas tempat tidur masih menyempatkan minta kertas, minta ballpoint, kemudian menuliskan. Jadi yang disebutkan ini bukan seorang yang duduk di meja kursi siap dengan semua referensi, ya semua kitab, kemudian baca gini, kemudian nulis, ya ternyata bukan seperti itu. Yang beliau tulis yang hadir di benaknya, Masya Allah. Ya dalam keadaan sakit yang dengan sebab tersebut beliau meninggal. Ternyata ini yang ditinggalkan untuk kita. Sakit pun bahagia. Ya, beliau semangat untuk memberikan faedah, meninggalkan sesuatu untuk kita, dan ini peninggalan beliau rahimahullah. Maka kata beliau, dalam risalah ini saya tulis apa yang hadir di benakku dari beberapa atau 3 sebab tadi. Sebab agama, sebab dunia, dan sebab perbuatan atau sikap, ya. Kemudian kata beliau, dari sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan ada yang bisa menunaikan banyak sebab, ada yang bisa melaksanakan, mengamalkan banyak sebab sehingga ia hidup dengan penuh kebahagiaan. Ada yang tidak mendapatkan bagian dari sebab kebahagiaan tersebut sehingga ia hidup sangat sengsara. Yang ketiga, ada yang mendapatkan di antara keduanya. Ada yang dapat sedikit, sangat sedikit, ada dapat sebagian. Maka masing-masing kebahagiaannya sesuai dengan bagian yang didapatkan dari sebab-sebab tersebut. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kesimpulannya bahwa semakin kuat kita meraih sebab-sebab untuk bahagia, maka alhamdulillah kita akan semakin kuat juga meraih kebahagiaan. Saudara-saudari rahimakumullah, kita masuk pada sebab-sebab kebahagiaan. Faslun, ya, pembahasan. Wa a'dhamul asbab lidzalika wa asluha wa ussuha. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, adapun sebab yang paling agung, yang paling pokok, sebab yang paling mendasar, al-iman wal amalus saleh. Sebab untuk meraih kebahagiaan yang paling besar, yang paling agung, yang paling pokok dan mendasar adalah iman dan amal saleh. Al-iman wal amalus saleh. Ini 2 perkara yang tidak bisa dipisahkan. Seorang yang beriman, maka buah dari iman adalah amal saleh. Seorang yang beramal saleh tidak akan dikatakan saleh kecuali amal dibangun di atas keimanan. Maka pasti, ya, iman yang benar membuahkan amal yang saleh, dan amal yang saleh pasti itu dibangun di atas keimanan yang benar. Ya, 2 perkara yang tidak bisa dipisahkan, al-iman wal amalus saleh. Berilmu dan beramal. Ya, kita mengilmui dan kita mengamalkan ilmu tersebut, itulah iman dan amal saleh.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami akan berikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Saudara-saudari rahimakumullah, balasan Allah diberikan untuk siapa? Man amila salihan wa huwa mu'min. Barang siapa beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman, yaitu beramal saleh yang dibangun di atas keimanan yang benar. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Maka surga Allah siapkan untuk semuanya, baik laki maupun perempuan. Surga dunia, yaitu bahagianya yang ada di dalam hati, sehingga sangat bahagia dengan kehidupan dunia, itulah surga dunia. Itu juga diberikan sama untuk laki-laki dan perempuan. Ya, inilah adilnya Islam, ya, di mana Islam memberikan kesempatan untuk laki dan perempuan sama persis, tidak ada bedanya. Sama-sama berkesempatan untuk beriman, sama-sama berkesempatan untuk beramal saleh, sama-sama berkesempatan untuk bahagia, sama-sama berkesempatan masuk di dalam surga. Ini tidak ada bedanya laki dan perempuan. Bagaimana Islam memuliakan wanita. Ketika di dalam syariat ada yang beda antara laki dan perempuan, memang harus dibedakan. Karena Allah Maha Adil. Allah yang tahu kebutuhan kita semuanya, laki dan perempuan. Maslahat yang harus kita dapatkan baik laki maupun perempuan. Maka secara umum syariat Islam semuanya sama, laki dan perempuan sama persis. Kecuali beberapa yang dikecualikan, memang harus dikecualikan. Ya, memang harus dikecualikan. Dari sisi fisik saja beda tidak? Beda. Laki-laki dengan badan yang kuat, wanita dengan badan yang lembut. Ya, perasaan tidak sama. Laki-laki dengan akalnya yang memandang jauh, wanita yang lebih dominan dengan perasaannya. Tidak sama. Ya, maka dari fisik pun tidak sama. Ya, seorang wanita mengandung, hamil, menyusui, itu tidak ada pada laki-laki. Jelas berbeda. Wanita datang bulan, itu tidak ada pada laki-laki, jelas berbeda. Maka syariat yang membedakan, beberapa dalil yang membedakan laki dan perempuan, karena memang harus dibedakan. Justru kalau disamakan itu zalim. Ya, laki dan perempuan disamakan itu zalim. Maka syariat Allah syariat yang adil, baik laki maupun perempuan. Dan di dalam ayat ini Allah tegaskan, man amila salihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia. Ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang pertama meraih kebahagiaan adalah al-iman wal amalus saleh. Maka semakin kuat iman kita, semakin bahagia.
Semakin kuat kita beramal saleh, maka kita semakin bahagia. Ya, jadi kalau sering ada pertanyaan ya, saat saya sering sedih, saya sering menangis sendiri, ya, saya sering muncul sifat-sifat yang membuat saya sedih, membuat saya tidak nyaman. Ya, bagaimana solusinya? Ini jawabannya. Semakin kuat ya keimanan kita, maka semakin bahagia. Bagaimana tidak bahagia karena dunia yang ada di hadapan kita ini ternyata buat orang-orang beriman itu sangat kecil. Ya, sehingga kalaupun terlewatkan dunia tidak membuat sedih. Tadi yang saya sampaikan jamaah, seorang mukmin tidak ada kesempatannya sedih di dunia, menangis di dunia, atau menangis karena dunia, sedih karena dunia, jangan. Walaupun itu boleh, tapi seharusnya tidak. Ya, kenapa? Karena dunia ini sangat kecil. Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin. Seandainya dunia ini sepadan dengan sayap seekor nyamuk, ya, masaka minha kafiran syurbatama. Allah tidak akan berikan satu tetes air untuk orang kafir. Kalau dunia itu mulia, ternyata dunia tidak sepadan dengan sayap seekor nyamuk. Dunia seisinya tidak sepadan, tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Sehingga dunia diberikan kepada orang-orang kafir. Dunia Allah berikan pada orang-orang kafir. Kalau dunia itu sangat mulia, satu tetes saja tidak akan diberikan orang kafir. Ya, maka semakin kuat iman, semakin kuat iman kita memandang dunia ringan. Sehingga banyak hal yang membuat kita susah, membuat kita sedih, ya, membuat kita tidak nyaman urusan dunia. Ya, kenapa saya begini, kenapa saya miskin, kenapa saya sakit. Ya, perkara-perkara duniawi yang membuat kita tidak bahagia. Padahal itu perkara duniawi semuanya. Yang itu tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Maka makin kuat iman kita, makin bahagia. Ya, demikian kita makin kuat untuk beramal saleh. Karena iman itu pasti akan mengantarkan kepada amal yang saleh. Semakin kuat beramal saleh, semakin banyak amal saleh kita. Dan dikatakan amal yang saleh kalau dipenuhi dua syarat. Dikatakan amal saleh dengan dua syarat. Syarat pertama, dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua, ditunaikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan amal yang saleh, amal yang ikhlas karena Allah dan dikerjakan sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang disebut amal saleh. Maka semakin besar pahala amal saleh kita ditentukan dua perkara tadi. Semakin ikhlas, semakin besar pahalanya. Semakin kuat ittiba kepada Nabi, semakin kuat mengikuti Nabi SAW, mencontoh Nabi SAW, semakin besar pahalanya. Ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, ya, dengan kita bersungguh-sungguh untuk menguatkan iman, bersungguh-sungguh untuk menguatkan amal saleh dalam diri kita, menjadi sebab yang pertama seorang sangat bahagia. Maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam ayat ini, Allah memberikan janji barang siapa yang menggabungkan antara iman dan amal saleh, al-hayah at-thayyibah. Ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, kami akan berikan kehidupan untuknya, hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang sangat baik, kehidupan yang sangat bahagia. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah,
kehidupan yang membahagiakan yang Allah berikan dalam kehidupan dunia, demikian juga dalam kehidupan akhirat. Saudara-saudari rahimakumullah, godaan kita itu musuh kita yang nyata, yaitu syaitan yang selalu menggoda kita. Ini yang sebenarnya merampas kebahagiaan kita. Harusnya kalau kita semakin hari semakin kuat iman kita, semakin bagus amal kita, maka terus kita akan diantarkan kepada kebahagiaan. Dan semakin bahagia, semakin bahagia. Tapi yang membuat kita imannya kemudian terkadang melemah, amalnya terkadang juga amal salehnya berkurang. Kenapa? Godaan syaitan. Ya, maka berhati-hati dari godaan syaitan. Ya, karena godaan syaitan itu yang merampas kebahagiaan kita. Syaitan mengatakan itu indah, itu enak, wah itu asyik. Ya, itu godaan syaitan. Kemudian seorang terjatuh di dalam dosa tersebut, itu merusak kebahagiaan kita. Karena dosa itu tidak hanya sekedar dosa, tapi dosa itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan tidak hanya di akhirat, di dunia pun akan berpengaruh dosa tersebut, waliyadzubillah. Ya, maka camkan dalam diri kita bahwa seorang mukmin sebenarnya selalu bahagia, apalagi imannya semakin kuat, amal salehnya pun semakin banyak, selama ia mau istiqamah, sehingga tidak mudah digoda oleh syaitan. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, Syekh As-Sa'di menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, yang akan membuahkan amal yang saleh, maka sungguh iman dan amal saleh tersebut akan memperbaiki hatinya, akan memperbaiki akhlaknya, akan memperbaiki dunia dan akhiratnya. Ya, maka iman dan amal saleh ini mengantarkan kita semuanya kepada kebahagiaan. Karena sumber kebahagiaan kita adalah hati. Fa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sairu jasadihi wa idza fasadat fasada sairu jasadihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging yang namanya hati. Kalau baik hati tersebut, baik semua amalnya. Kalau buruk, buruk semua amalnya. Maka sumber kebahagiaan kita ada di mana? Ada di hati. Iman dan amal saleh itu memperbaiki hati kita. Maka hati semakin baik, maka tentu kehidupan kita pun semakin baik. Saudara-saudari rahimakumullah, dengan hati yang baik tersebut, karena iman dan amal saleh, maka menghadapi kehidupan ini, dan kehidupan ada yang baik, ada yang buruk. Takdir Allah, takdir itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka. Ya, takdir baik, mendapatkan dunia, mendapatkan harta, mudah dalam pekerjaan, takdir dunia yang kita sukai. Ada yang tidak kita sukai. Ya, kehilangan harta, kehilangan keluarga, sakit, jatuh, kecelakaan, semua perkara yang itu terjadi dalam kehidupan kita dan tidak kita sukai. Maka menghadapi takdir yang baik dan yang buruk tersebut, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka yang punya pondasi kuat untuk berhadapan dengannya. Ya, sehingga sebab-sebab bahagia ia pun memiliki, sebab-sebab untuk bisa menolak yang menyedihkan, yang membuat kita tidak nyaman, semuanya pun ada dalam dirinya. Misalnya sakit, misalnya. Maka bagaimana menghadapi sakit tersebut? Apakah dengan cara bersedih? Tidak. Mungkin dia mengatakan qadarullah
wa masya'a fa'al. Semuanya takdir Allah dan semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Selesai. Itu kehendak Allah dan kehendak Allah pasti terjadi. Ya, seorang mungkin mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak hanya khusus pada kematian ya. Karena inna lillahi ini kalimat tarji', kalimat mengembalikan kepada Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kami semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami pasti akan kembali kepada Allah. Ini kalimat tarji', kalimat untuk mengatakan semuanya pasti kembali pada Allah. Termasuk apa yang kita miliki, kesehatan kita, harta kita, semuanya milik Allah. Ketika diambil oleh Allah, ya memang milik Allah. Maka harusnya sakit membuat kita sedih, ternyata sakit pun tidak membuat kita sedih. Iya, kenapa? Kita kembalikan pada Allah tadi, qadarullah wa masya'a fa'al, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ketentuan Allah, ini takdir Allah yang pasti terjadi. Selesai. Hadapi dengan sabar. Bahkan dari sisi syukur tadi, ini sakit, ya Allah, selama ini saya sehat. Ya, berbulan-bulan ini saya enggak pernah sakit. Saya sehat terus, alhamdulillah, aktivitas semuanya jalan, sehat. Kemudian sakit sekali. Apalah artinya sakit ini dibanding dengan sehat? Sudah ya waktu yang sangat panjang saya sehat. Sakit sekali ya, sabar, enggak apa-apa. Ini ujian Allah. Nyaman hidupnya. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Maka sikap seorang mukmin yang demikian, maka ia menghadapi ujian dan cobaan itu bahkan dengan sikap yang bahagia, dengan sikap menerima, bahkan bersyukur kepada Allah. Saudara-saudari rahimakumullah, menghadapi ujian dan cobaan, kewajibannya itu bersabar. Tingkatan di atasnya ridho. Tingkatan yang paling tinggi bersyukur. Jadi kalau ada ujian, cobaan, ada musibah, yang wajib buat kita semuanya bersabar. Sabar itu wajib. Apa itu sabar? Menjaga diri, hati untuk tidak berbuat yang salah. Ini namanya sabar. Ya tahu-tahu sakit. Misal seperti kemarin terkena virus corona misalnya. Sakit. Apa yang wajib bagi seorang yang diuji oleh Allah, yang mendapatkan musibah? Kewajibannya bersabar. Hukumnya wajib. Mana batasannya wajib? Wajib untuk bisa menjaga diri. Walaupun sakit, tidak boleh berucap yang salah, tidak boleh berkeluh kesah. Walaupun sakit, tidak boleh melawan dengan badan, merusak ini, merusak itu. Kalau orang-orang jahiliyah merusak baju, mencakar-cakar wajah, badan, membanting ini itu. Ya, demikian juga menjaga hati untuk tidak suudzon kepada Allah. Ketika mengucapkan tadi qadarallah wa masya'a fa'al, semua takdir Allah dan semua pasti terjadi. Maka kepada Allah tetap husnudzon. Ini seharusnya hati kita. Walaupun diuji, walaupun ada musibah, tetap husnudzon kepada Allah. Ini tingkatan sabar. Kita merasa berat, kok sakit? Kok hilang harta saya, uang saya? Kok hilang pekerjaan saya? Ya, ini harusnya membuat kita berat, sedih. Dan itu boleh. Ada perasaan berat, perasaan sedih, perasaan tidak nyaman, wajar. Tapi harus dihadapi dengan apa tadi, saudara-saudari? Sabar. Sabar itu wajib, maka harus sabar. Bisa menahan diri, menahan hati, menahan lisan, menahan perbuatan, tidak berbuat salah, walaupun berat. Itu namanya sabar. Kalau tingkatan di atasnya adalah ridho. Ridho ketika ada musibah tadi langsung benar-benar pasrah kepada Allah, langsung ridho kepada Allah. Nah ini yang terbaik. Iya, benar-benar hati siap menerima ujian Allah. Diuji oleh Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, qadarullah wa masya'a fa'al. Ia ucapkan,
Tapi hati lapang. Ini kehendak Allah, ini sudah ditulis oleh Allah. Ini sudah ada di catatan Lauhil Mahfuz. Ya. Sehingga hati lapang, hati ridho. Hati tidak merasa berat dengan ujian tersebut. Ya Allah, saya diuji dengan ujian ini oleh Allah. Mudah-mudahan saya sukses menghadapi ujian ini. Ini lapang, ini ridho. Itu bukan wajib ya, itu suatu keutamaan. Sesuatu yang dianjurkan. Minimal sabar karena itu wajib, syukur bisa ridho, ini yang paling utama. Yang lebih utama, ridho. Lapang dada dengan ujian Allah. Ya, kalau ujian dan cobaan dihadapi dengan sabar, kemudian dikuatkan dengan ridho, kira-kira orang mukmin yang diuji seperti ini sedih tidak? Tidak, ia tetap tenang. Karena sudah yakin semua pasti terjadi. Kalau sudah ditulis oleh Allah, dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, maka ia begitu sabar, ia ridho. Bahkan tingkatan yang paling tinggi tadi, saudara-saudari rahimakumullah, tingkatan yang paling tinggi apa tadi? Bersyukur. Ini yang paling bahagia. Yang paling bahagia dengan ilmunya, iman dan amal soleh tadi yang dibangun di atas ilmu, ilmunya mengantarkan seorang diuji oleh Allah. Ada ujian, ada cobaan, malah bersyukur, sabar, ridho dan bersyukur. Iya, tadi misalnya kehilangan harta, ia jalan dari rumah ke masjid, ternyata tasnya jatuh dari motor, tidak terasa hilang, tidak ketemu misalnya, ada dompet, ada uang, ada kartu dan macam-macam. Wah, ini ujian berat. Tapi ia bersabar. Bahkan ia ridho, itu sudah ditulis oleh Allah. Bahkan ia bersyukur, alhamdulillah, ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala sesuatu. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan, dalam semua keadaan. Kenapa ia mengucapkan alhamdulillah? Kenapa ia bersyukur? Ada dua sebab. Iya, yang pertama karena tidak diuji oleh Allah dengan ujian yang lebih berat dari itu. Kenapa alhamdulillah? Yang hilang tasnya, bukan yang hilang mungkin anaknya, mungkin istrinya, atau yang hilang rumahnya, yang hilang mobilnya, yang hilang tasnya, sehingga ia mengatakan alhamdulillah. Ia masih memandang itu lebih kecil daripada nikmat yang lain yang masih ada. Maka ia bisa mengucapkan alhamdulillah. Ya, karena masih ada banyak kenikmatan yang lebih besar dari itu Allah masih berikan. Ya, seorang salaf ketika anaknya diambil oleh Allah, anaknya meninggal, ia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa masih ada anak saya yang lain? Tidak semua diambil oleh Allah katanya. Masya Allah, masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Tidak semua anak diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, kenapa alhamdulillah? Karena ia melihat pahala. Seorang yang diuji oleh Allah dan pahala sesuai dengan ujian. Semakin besar ujian, semakin besar pahala. Semakin kuat dalam bersabar, semakin besar pahalanya. Maka ia mengatakan alhamdulillah. Karena ia berkesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar. Alhamdulillah saya diuji oleh Allah, kalau saya bersabar, kalau saya ridho, saya akan dapat pahala yang sangat besar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dari sisi pahala ya, Allah mudahkan untuk sampai pada pahala yang besar dengan bersabarnya atas ujian tersebut. Maka seperti ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana seorang mukmin menghadapi sesuatu yang sulit tetap bahagia. Masya Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Sa'di selanjutnya, seorang yang mendapatkan keburukan sehingga membawanya sedih, membawanya tidak nyaman,
maka ia menghadapi ujian tersebut dengan al-muqawamah. Ya, ia menghadapi ujian tersebut dengan menenangkan dirinya, meringankan dirinya dengan cara bersabar. Fasabrun jamil, sabar itu indah. Buah dari kesabaran itu pasti kemuliaan. Ya, buah dari kesabaran itu pasti mulia. Gak ada orang sabar kemudian nasibnya buruk, tidak ada. Sebaliknya sabar adalah, lawan dari sabar adalah marah, maka marah itu selalu membawa penyesalan. Dia marah, mengungkapkan amarah, melampiaskan amarah itu pasti berakhir dengan penyesalan. Ya, seakan seorang yang marah itu terpuaskan hatinya, sudah bisa melampiaskan karena marah tadi. Ya, tapi ternyata dari pelampiasan amarah tadi ternyata banyak sekali yang tersisa dalam kehidupan kita yang menyisakan kesedihan, penyesalan. Adapun sabar, dan itu jalannya para nabi dan para rasul, jalannya orang-orang saleh, jalan mereka adalah jalan sabar. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Mereka saling berwasiat di atas kebenaran dan selalu berwasiat di atas kesabaran. Kenapa sabar? Karena sabar pasti membuahkan kebaikan, membuahkan kemuliaan. Fasabrun jamil. Ya, kata Nabi Yusuf alaihissalam, maka sabar itu sangat indah. Karena sabar pasti membawa kepada keindahan, membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang menghadapi ujian dan cobaan tadi dengan kesabaran, maka kesedihannya akan pergi. Sesuatu yang berat di dalam hati akan pergi. Kalau pergi, maka yang datang apa? Yang menggantikan tempat tersebut kebahagiaan. Ya, akan menempati dalam hati kita, kesedihan hilang, maka yang masuk di dalam hati kebahagiaan. Semakin banyak kesedihan di dalam diri kita, kesedihan dunia yang kita bahas ya, kalau sedih akhirat kita harus sedih dengan dosa-dosa kita. Kita harus menangis dengan dosa-dosa kita. Itu urusan akhirat. Kalau urusan dunia jangan sedih, jangan menangis. Hilangkan kesedihan, maka akan digantikan oleh Allah dengan kebahagiaan. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, maka akan ditempati tahullu mahallaha al-masar wal amal at-tayyibah. Maka yang terjadi adalah akan ditempati pada tempat tersebut yang sudah hilang kesedihannya, ditempati kebahagiaan. Akan ditempati di situ harapan-harapan yang mulia. Demikian sifat ingin meraih keutamaan di sisi Allah, ingin meraih pahala di sisi Allah. Ya, maka ini yang mendatangkan kebahagiaan. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Karena semua urusan orang beriman itu baik. Semua urusan orang beriman itu baik. In asabat usara syakar. Ketika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu kebaikan baginya. Wa in asabatu dharra sabar. Ketika ditimpa musibah, maka ia bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu kebaikan baginya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan yang seperti itu hanya diberikan kepada orang yang beriman. Saudara-saudari rahimakumullah, yang kita tadabburi hadis ini,
Di pembukaan hadis Rasulullah menyebutkan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa urusan kita semuanya menakjubkan, semuanya baik, semuanya membahagiakan. Semua urusan kita. Ya, mudah-mudahan kita selesai dari daurah ini semuanya ya membawa kebahagiaan, tidak ada lagi yang gundah, sedih, galau, ya perasaan yang tidak jelas, ya tidak ada lagi. Kenapa? Enggak ada urusan dunia membuat kita sedih, enggak ada. Dunia itu semuanya mudah buat seorang mukmin. Ya maka Nabi menggambarkan bagaimana bahagianya seorang mukmin, semua urusannya baik. Dan itu hanya diberikan kepada orang yang beriman. Kenapa? Kalau ia mendapatkan kebaikan, ia pandai bersyukur kepada Allah. Ternyata syukur ini membahagiakan. Bersyukur kepada Allah itu membahagiakan. Ketika Rasulullah SAW sholat malam panjang, bagus sholatnya, sampai kaki Nabi itu pecah-pecah, bengkak-bengkak. Kok bisa? Apakah tidak terasa? Karena kebahagiaan di dalam hati itu jauh lebih besar daripada perasaan sakitnya. Ini saudara-saudari, orang yang bahagia, saking bahagianya itu terkadang badan ini susah, ya, badan ini susah mengikuti. Ya besarnya hati. Hati yang besar itu badan yang kerja keras. Badan kerja keras untuk mengikuti hati yang besar tadi. Contohnya Nabi SAW. Jiwa yang besar, jiwa yang bersyukur kepada Allah. Ketika kaki mengikuti keinginan pemiliknya, sholat malam yang bagus, yang panjang, apa yang terjadi kakinya? Pecah-pecah, bengkak-bengkak. Sampai Aisyah bertanya, bukankah engkau diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Kata Nabi SAW, tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi SAW manusia yang paling bahagia. Dan beliau sikap syukurnya kepada Allah yang paling kuat, bersyukur pada Allah. Kenapa salat sampai seperti itu, sampai pecah-pecah, sampai bengkak-bengkak kakinya, ingin bersyukur kepada Allah. Allahu Akbar. Ya, karena saking kuatnya ingin bersyukur pada Allah. Maka kita kalau pandai bersyukur itu semakin bahagia. Dan dalam sisi kehidupan kita semuanya itu bisa kita syukuri. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Tidak bisa kita hitung. Tapi kalau kita sebut satu-satu, dan itu penting buat kita nyebut satu-satu kenikmatan Allah, itu sangat bahagia. Alhamdulillah ya Allah berikan saya hidayah. Alhamdulillah Allah berikan saya kesehatan sehingga saya bisa duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah, alhamdulillah, dan terus bersyukur. Kalau kita menghitung-hitung kenikmatan itu bahagia sekali, alhamdulillah. Karena yang masuk di pikiran biasanya yang kurang. Kenapa ya saya kok seperti ini? Kenapa ya saya kok sakit? Kenapa? Biasanya yang masuk di pikiran itu yang membuat kita sedih, perkara dunia lagi. Padahal harusnya kita bahagia, kita pandai bersyukur kepada Allah, maka itu sangat membahagiakan. Dan yang kedua, jika ia mendapatkan keburukan, ia mendapatkan kejelekan, sabar fakana khairan lahu, maka ia bersabar. Dan itu kebaikan baginya, maka sabar juga sangat membahagiakan. Harusnya kebahagiaan ini dirampas oleh sifat sedih kita, sifat menyesal kita, sifat merasa kehilangan, sifat merasa terlewatkan, kenapa saya tidak itu, kenapa saya tidak kerjakan itu, kenapa yang itu tidak saya ambil. Menyesal, itu yang ada kesedihan. Tapi orang yang bersabar dengan takdir yang buruk, ia bersabar, maka sedihnya hilang. Kalau sedih hilang, apa yang terisi dalam jiwa kita, dalam hati kita? Kebahagiaan. Fakana khairan lahu. Maka sabarnya atas keburukan itu kebaikan baginya, pahala baginya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan seperti ini hanya khusus untuk orang-orang yang beriman.
Taib, sampai di sini untuk sesi yang pertama. Saudara-saudari rahimakumullah, kita beristirahat terlebih dahulu. Ya, kita regangkan badan kita. Insyaallah kita lanjutkan kembali biidznillah. Allahu taala a'lam bissawab.